Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kawan-kawan sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab pemula pada halaqah yang kedua. Kita lanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari 7 kosakata, yaitu kitabun sampai pada kata babun. Namun 7 kosakata ini kalau dirinci itu terdiri dari 8 isim. Karena yang paling atas sebelah kiri qalamu rasasin itu terdiri dari 2 isim, yaitu qalamun dan rasasun. Kalau digabung dalam pola mudhaf mudhaf ilaihi maka menjadi qalamu rasasin yang artinya adalah pensil. Maka itu adalah gabungan dari 2 isim. Namun sekarang kita tidak mempelajari apa itu mudhaf mudhaf ilaihi, itu adalah pelajaran nanti di bab yang masih agak jauh. Sekarang kita akan mengenal tentang apa itu isim dan apa itu kata dalam bahasa Arab. Terlebih dahulu kita akan mempelajari makna dari kalimat-kalimat berikut atau kata-kata berikut. Yang sebelah kanan itu adalah bahasa Arab. Kalimatun, jumlatun, adadun. Adapun yang paling atas kalimatun itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah kata. Nah, jangan sampai kebalik. Kalimat bukan kalimat, tapi kalimat di sini adalah kata. Maka kalau kami katakan kalimah, maka itu kalau saya merujuk kepada bahasa Arab, maka artinya dalam bahasa kita adalah kata. Nah, kata itu seperti kursi, pintu, rumah, dan lain-lain itu adalah kata. Belum gabungan kata-kata. Itu kalau merujuk ke dalam bahasa Arab. Maka seperti dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, kitabun itu adalah satu kalimat, kirtasun itu adalah satu kalimat, qalamun itu adalah satu kalimat, dan seterusnya. Nah, adapun kalau dalam bahasa Arab disebutkan jumlatun, ya jumlah, itu artinya adalah kalimat gabungan kata-kata. Misalkan kalau dalam bahasa kita dikatakan Budi pergi ke sekolah, Andi makan roti. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat gabungan kata-kata. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan jumlatun. Nah, maka pertama jangan sampai terbalik tentang kalimatun dengan jumlatun. Nah, adapun adadun yang paling bawah itu artinya adalah bilangan dan jumlah. Jadi untuk tahap awal, sebagai dasar kita harus memahami 3 makna dari
tiga kata ini. Nah, kemudian yang paling atas yaitu kalimatun, kata, itu dibagi menjadi tiga. Taksimul kalimatil arabiyyati. Ya, pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Maksudnya adalah pembagian kata. Maka dalam bahasa Arab kata itu dibagi menjadi tiga, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Nah, terkait ismun, fi'lun, dan harfun ini ada pembahasan yang lebih panjang. Namun secara gampangnya gitu ya, untuk tahap awal yang dimaksud dengan ismun itu adalah kata benda, termasuk juga kata benda abstrak. Kata benda seperti babun, kitabun, dan lain sebagainya. Atau seperti ilmun, pengetahuan atau ilmu. Ma'rifah, pengetahuan. Itu juga termasuk kata benda abstrak, dan itu termasuk ismun. Adapun fi'lun mudahnya adalah kata kerja. Baik kata kerja lampau, sekarang, maupun kata kerja yang mendatang apabila dikaitkan dengan waktunya. Kemudian harfun itu adalah kata-kata dalam bahasa Arab yang tidak sempurna maknanya kecuali kalau digabung dengan kata yang lain. Seperti fi, ila, min, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa kita seperti di, ke, dari, dan lain sebagainya itu adalah harfun. Karena kalau disebutkan sendirian dia tidak memahamkan. Seperti ketika ditanya, mau kemana? Maka dijawab ke, gitu saja. Maka gak paham. Kecuali kalau digabung dengan kata lain, ke Gresik lah, baru bisa paham. Dikatakan di, begitu saja, maka gak paham. Tapi kalau dikatakan di kelas, maka baru maknanya memahamkan. Nah, maka 7 kosakata yang terdapat dalam kurung ini semuanya itu adalah termasuk isim. Dari kitabun sampai babun ini semuanya adalah isim, bukan fi'il dan bukan harf. Jadi dalam tahap pertama kita mempelajari kitab ini itu kita mempelajari isim-isim terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad, surat ke-38 ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran, atau agar orang-orang yang mempunyai pikiran mereka mendapatkan pelajaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada umat ini, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Yang mana di antara sifat dari kitab ini yaitu Al-Qur'an adalah penuh dengan keberkahan. Dan di antara tujuannya adalah agar orang-orang yang berpikir itu mereka mendapatkan pelajaran. Maka di antara usaha kita dalam memahami kitab
dalam rangka memahami, mentadaburi kitab suci kita Al-Quran itu adalah dengan cara mempelajari bahasa Arab. Memang sudah ada yang namanya terjemah, namun kalau kita lebih mengenali bahasa Arab maka kita akan lebih paham lagi. Karena bahasa Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Maka di antara bentuk kita membela Al-Quran adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Dengan mempelajari bahasa Arab ini, insya Allah kita akan semakin bisa memahami kandungan dari kitab suci Al-Quran. Nah, tapi kita kan pemula dalam bahasa Arab, maka kita tidak bisa menafsirkan Al-Quran. Karena untuk menafsirkan Al-Quran itu membutuhkan ilmu yang jauh lebih banyak, ilmu tafsir, ya, ilmu bahasa Arab yang lebih dalam lagi, ilmu balaghah dan lain sebagainya, ilmu hadis, kaidah dan usul-usul dalam tafsir, yang itu semuanya telah dibahas para ulama. Maka terkait tafsir Al-Quran kita merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar seperti kitab Ibnu Katsir, kitab tafsir As-Sa'di dan lain sebagainya. Kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran sendirian. Kenapa? Karena membutuhkan ilmu yang jauh lebih banyak. Dan itu sudah dilakukan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Maka kalau kita menginginkan memahami kandungan Al-Quran, maka baca kitab-kitab tafsir tadi. Nah, kita mempelajari bahasa Arab ini bukan untuk menafsirkan, karena kita ini pemula, kita itu tidak ada apa-apanya. Tapi dengan mempelajari bahasa Arab, maka kita semakin bisa memahami makna dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Nah, jadi kita mempelajari bahasa Arab ini itu agar kita bisa semakin memahami kandungan Al-Quran. Jadi lumayan ketika panjenengan baca Al-Quran nanti ketemu dengan kata-kata yang kita sudah familiar dengannya. Contoh pada ayat yang kita baca tadi, terdapat kata kitabun. Artinya adalah kitab atau buku. Nah, nanti kalau kosakata kita, mufradat kita lebih kaya lagi, lebih banyak lagi, maka kita akan banyak menemukan kata-kata yang telah kita ketahui maknanya dalam Al-Quran. Nah, tetapi tetap sekedar bahasa Arab tidak cukup untuk mentafsirkan Al-Quran, karena membutuhkan berbagai macam ilmu yang lainnya. Nah, kita sebagai orang pemula, kita mengikuti para ulama dengan membaca kitab-kitab tafsir yang muktabar seperti Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di dan yang lain sebagainya. Nah, terkait halaqah kali ini kita akan sampaikan beberapa macam tugas. Ada 3 ya. Yang pertama, bacalah 8 isim yang terdapat dalam kurung. Baca dengan tepat, sesuaikan panjang dan pendeknya. Baca yang Arabnya saja, tidak perlu diartikan. Jadi 8 isim yang dalam kurung ini kemarin sudah ditulis tapi belum dibaca. Maka tugas pertama halaqah yang kedua adalah membacanya, direkam, disetorkan di dalam grup. Kemudian tugas yang kedua, tulislah keterangan yang ada dalam video materi, tulislah dengan jelas lengkap dengan harokat dan tanda bacanya. Yaitu menulis keterangan tentang 3 kalimat ini, 3 makna ini. Kemudian taksimul lughati al-arabiyah, ismul, fi'lun, dan harfun. Cuma nulis itu saja. Nah, kemudian tugas yang ketiga, yaitu bukalah mushaf Al-Quran yang antum miliki, carilah isim kitabun.
Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali kata kitabun, banyak nggih. Silakan cari di surat mana saja. Apabila sudah menemukan, tulislah nama surat dan nomor ayatnya, atau bisa langsung difoto halamannya dan dikumpulkan di grup. Dengan catatan, tiap peserta diharapkan memberi jawaban masing-masing yang berbeda. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak kata kitabun. Silakan panjenengan cari satu saja isim kitabun. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Kalau ada benarnya maka itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan maka itu dari kekurangan, disebabkan kelalaian dan kekurangan kami sendiri, mohon dimaafkan. Kita tutup, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.